Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal ya, tentang materi interferensi celah ganda. Ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Lalu jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya ini ya, tombol loncengnya ini. Baik teman-teman, kita langsung saja kita lihat contoh soalnya. Soalnya seperti ini. Dua celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah, maka pertanyaan di sini ada dua ya. Pertama, hitunglah jarak antara terang ketiga dan terang kelima. Satuannya dalam sentimeter nanti jawabannya ya. Yang kedua, pertanyaannya begini, hitunglah jarak antara terang pusat ke gelap kedua. Jadi dari terang pusat ke gelap kedua. Nah, jawabannya juga nanti dalam satuan sentimeter. Oke, teman-teman. Jadi sebelum saya jawab atau sebelum kita membahasnya, ini saya mengingatkan kembali ya, konversi satuan. Kebetulan ini yang kita bahas adalah tentang satuan panjang ya. Jadi ini teman-teman, sebenarnya ini sudah dipelajari ya di kelas 10. Ini sudah dipelajari ketika teman-teman mempelajari tentang yang namanya konversi satuan ya. Ini sudah dipelajari. Tapi ini saya hanya mengingatkan kembali. Oke. Ini 1 tera, 1 giga, 1 mega, 1 kilo gitu ya. Nah, ini semuanya kita konversi ke meter ya. Semuanya ke meter. Jadi kemudian ini 1 senti, 1 mili, 1 mikro. Ini mikro ya, membacanya mikrometer gitu ya. Nah, tapi kalau dalam penulisan huruf ini mu, oke. Kemudian ini 1 nanometer, ya nanometer ini bacanya ya. Kemudian ini 1 angstrom, oke. A ini yang ada tanda titiknya di atas ini angstrom bacanya ya. Oke. Baik teman-teman, kita akan mengenali dulu ya identitas daripada soal ini, kan begitu ya. Yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini dua celah yang berjarak 1 mm. Berarti jarak antar celah itu simbolnya adalah D. Ini ketika di video sebelumnya sudah dibahas ya tentang materi ini ya. Oke. Jadi dua celah itu simbolnya D. Oke. Kemudian disinari cahaya merah dengan panjang gelombang. Ini lambda ya. Lambda. Oke. Panjang gelombangnya besarnya 400 nanometer. Lalu jika garis gelap terang dapat diamati pada layar. Nah ini diamati pada layar berjarak 1 meter dari celah ya. 1 meter dari celah berarti itu adalah L. Artinya jarak antara layar dengan celah tadi, dua celah tadi ya, itu namanya L ya. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman belum paham ya, bisa lihat video sebelumnya. Linknya nanti akan saya lihat saja di kolom komentar ya. Di deskripsi, sorry. Linknya nanti lihat aja di kolom deskripsinya. Oke, pertanyaannya. Hitunglah jarak antara terang ketiga, berarti orde ketiga, M3 gitu ya, ke terang 5 gitu ya. Bukan ke terang pusat ya. Jadi terang ketiga ke terang kelima. Jadi ini sama-sama terang. Oke. Kita lihat ini. Tadi D-nya 1 mm, oke. Kita ubah ke dalam meter. Nah, jadi teman-teman kalau memang di sini diminta adalah satuannya dalam sentimeter, kan begitu ya. Saran saya begini saja, supaya tidak salah dalam konversi satuannya, ada baiknya teman-teman itu ubah semuanya dulu ke dalam bentuk meter ya. Ini seperti yang sudah saya masukkan ini konversi satuan ini ya. Ubah dulu semuanya ke dalam meter, lalu nanti hasil akhirnya baru kita ubah ke dalam sentimeter biar supaya tidak terjadi kekeliruan ya. Oke.
Nah, di sini D 1 mm, kita konversi ke meter menjadi 10 pangkat minus 3 ya. Ini di sini tadi ada teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat saja. Lalu L-nya 1 meter, sudah dalam meter. Lambdanya, panjang gelombangnya 400 nanometer. Nah, ini 400 nanometer. Nanometer ini kita ubah dulu ke dalam meter. 1 nanometer itu 10 pangkat minus 9. Ya, tapi karena di sini ada 400 ya, ada nolnya 2 berarti 10 pangkat 2 ya kan, ditambah dengan 10 pangkat minus 9 itu menjadi minus 7 begitu ya. Oke, kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat minus 7. Boleh sih dalam begini, 400 kali 10 pangkat minus 9, bisa dalam seperti itu. Oke, tapi ini langsung saya buat aja menjadi pangkat positifnya ini yang 02 ini saya habiskan aja langsung ya. Saya ubah menjadi 10 pangkat minus 7 begitu. Oke teman-teman, sudah paham ya untuk itu. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Di dalam mengkonversi satuan itu jangan sampai salah. Oke. Kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Ini kan yang ditanya adalah pola terang. Oke, ini pola terang. Ini jarak antar terang dengan terang gitu ya. Terang ketiga dengan terang kelima. Nah, berarti begini teman-teman. Maka kita akan gunakan persamaan terang. Kan gitu ya. Seharusnya kan begini ya, D sin theta sama dengan M lambda gitu ya. Nah, nanti teman-teman sudah bisa lihat ya, di materi sebelumnya sin theta itu diubah menjadi Y per L gitu ya. Kenapa Y per L itu teman-teman langsung aja nanti lihat videonya. Oke, video sebelumnya. Jadi DY per L, pertanyaannya hitung jarak pola terang, berarti yang pertanyaannya adalah Y yang ditanya ya, Y ini yang ditanya. Oke. Nah, tapi hati-hati, M ini kan orde ya. Nah, di sini ordenya ada 2. Manakah yang kita pakai? Ini kan yang dimintakan hitung jarak, berarti menyatakan hitung selisih ya. Ya kan? Selisih jarak terang ketiga ke pusat dengan terang kelima ke pusat. Nah, daripada kita cari satu-satu, cari misalkan berapakah jarak terang ketiga ke pusat, terang kelima ke pusat, itu kan jadi prosesnya lama ya. Kita tinggal begini aja. Untuk mencari ordenya ini, M ini, maka kita tinggal selisihkan aja ordenya ini langsung ya. Selisihkan aja ordenya ini langsung, ya kan? Berarti yang besar, terang yang besar dikurang dengan terang yang kecil. Begitu saja biar supaya kita tidak banyak makan waktu gitu ya. Berarti delta M-nya sama dengan 5 dikurang 3 itu hasilnya berapa? 2. Jadi M ini akan kita ubah menjadi delta M begitu ya. Oke. Saya teman-teman ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi hanya hitunglah jarak antara terang ketiga ke pusat ya, seperti pertanyaan B ini, berarti kita langsung buat M-nya 3 gitu ya. Oke. Nah, karena Y yang ditanya, ini secara matematis kita ubah dong bentuknya ya. L ini kita kali silang menjadi proses perkalian kepada M dikali lambda ini. Lalu D ini menjadi pindah ke bawah ya. Ini L delta M lambda per D. Udah. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ya maka kita tinggal masukkan aja. Ya, kita tinggal masukkan data-data yang sudah diketahui di soal. Oke, kita mulai dari L-nya ya. L-nya itu tadi besarnya 1. Ini semua dalam satuan meter ya, sudah sama satuannya semua ya. L-nya 1, delta M-nya besarnya 2, ini 2. Nah, kemudian lambdanya ini, itulah tadi ini, 4 kali 10 pangkat minus 7. 4 kali 10 pangkat minus 7 di sini kita buat. Lalu D-nya ini besarnya 10 pangkat minus 3. Ini dia. Oke. Nah, kemudian, apalagi yang bisa kita selesaikan? Kita selesaikanlah ini. Ini kan bisa diselesaikan ini, 10 pangkat minus 3. Kalau ini pindah atau ini naik ke atas, maka pangkatnya ini berubah tanda menjadi positif ya. Berarti jadi begini nanti, minus 7 ditambah 3 gitu ya. Maka hasilnya menjadi berapa? Minus 4. Ya, jadi minus 4 ya. Oke. Setelah kita masukkan ini semua angkanya, ini tadi hasilnya minus 4, maka ini 4 kali 2 tadi hasilnya 8 ya. 8 kali 1 tetap 8, maka hasilnya menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, ini satuannya dalam meter. Sementara soal minta dalam satuan sentimeter. Meter ke sentimeter itu kan 100 ya, atau 10 pangkat 2 ya. Maka minus 4 ditambah 2, maka tinggal minus 2. Maka
Secara matematis 8 kali 10 pangkat minus 2 itu nanti hasilnya 0,8 cm. Oke teman-teman, begitu untuk poin A. Oke teman-teman, yang pertanyaan kedua adalah hitunglah jarak antar terang pusat ke gelap kedua. Maka karena pertanyaannya adalah gelap kedua, gelap gitu ya, maka kita gunakan persamaan gelap kan gitu. Loh kenapa digunakan persamaan gelap gitu ya? Sementara di sini ada terang pusat. Nah, acuannya kan semua dari terang pusat. Ya. Jadi sebenarnya acuannya itu adalah mengukur jarak itu adalah dari terang pusat begitu. Oke. Nah, kita mulai ya. Persamaan gelap itu adalah bedanya dengan pola terang itu tinggal begini, dikurang setengah karena memang itu berjarak setengah ya, berjarak setengah lambda karena terjadi perbedaan fase. Kan begitu ya. Oke. Persamaannya seperti ini. Data-data yang tadi sudah kita ketahui ya. Maka kita tinggal masukkan aja ke angkanya ya. Ordenya tadi berapa? 2. Gelap kedua, ini orde kedua ya. Untuk gelap. Kan gitu. Tadi di sini ordenya ada 2. Orde ketiga dengan orde kelima. Jadi manakah yang dipakai? Maka sebenarnya yang dipakai itu dua. Cari dulu sebenarnya ya untuk poin A. Cari dulu terang ketiga, kemudian cari dulu terang kelima, hasilnya itu dapat, baru dikurangkan. Nah, daripada seperti itu, kita langsung gini aja, sama aja artinya ya. Kita cari aja selisihnya berdua ini. Ya, ini. Tapi kalau ini kan tidak, udah langsung jawab pertanyaannya dari terang pusat gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, langsung masukkan aja. M-nya itu adalah 2 untuk gelap. Oke, teman-teman, kita langsung aja masukkan ke angkanya ya. L-nya itu adalah 1, orde-nya tadi 2, kurang setengah, kemudian lambdanya 4 kali 10 pangkat minus 7, kemudian DAD-nya 10 pangkat minus 3. Oke, kita selesaikan langsung. Yang bisa disederhanakan itu begini ya. Ini 2 kurang setengah itu ya. 2 kurang setengah ya 1,5 kan gitu ya. 1,5 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan nanti 3/2 gitu ya. Oke, bisa juga dalam bentuk bilangan desimal Anda buat menjadi 1,5 bisa ya. Tergantunglah mana yang lebih mudah teman-teman nanti dalam perhitungannya ya. Oke, ini tadi 10 pangkat minus 7 dengan 10 pangkat minus 3 sudah kita selesaikan tadi di sini. Sisa pangkatnya itu adalah minus 4, kan begitu ya. Oke, 1. Nah, ini saya buat dalam bentuk pecahan ya, 3/2, tidak bentuk desimal ya, karena bagi saya ini lebih mudah saya menghitung seperti ini ya. Sama aja sih sebenarnya, kalau mau dibuat 1,5 juga boleh, sama saja. Oke teman-teman, ini minus 4 tadi, sisa pangkatnya ya. Lalu 3/2 dengan 4 ini ya, ini habis 2-nya, 2 kali 3 menjadi 6, hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 4 meter. Satuannya adalah meter, kan begitu. Sementara yang diminta di soal adalah satuan dalam sentimeter. Sudah teman-teman tinggal ubah aja ya, meter ke sentimeter itu 100 ya. Kemudian dikali 10 pangkat minus 4 itu tinggal 0,06 cm. Oke teman-teman, begitu saja materi kita ya, pembahasan soal kita. Saya kira teman-teman bisa mengerti, bisa paham. Ini cukup sederhana kok. Nanti di latihan keduanya saya akan tampilkan atau buat lagi soal yang lebih bervariasi supaya teman-teman tambah berperbendaharaan koleksi referensi soal-soalnya ya. Oke teman-teman, saya sudahi videonya sampai di sini. Semoga teman-teman semakin paham ya. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lainnya karena berbagi itu indah.